kita bersyukur kalau pada sore hari ini kita masih punya kesempatan untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan pikiran kita untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Mari sama-sama katakan, firman-Mu
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan mengingatkan kita apapun yang kita minta dan doakan, percayalah bahwa engkau telah menerimanya. Dan bila mana engkau hari ini datang untuk membawa persembahan, dan engkau teringat, hari ini mungkin engkau telah menyakiti seseorang secara sengaja maupun tidak sengaja. Firman Tuhan mengingatkan kita, ampunilah terlebih dahulu. Sehingga hari ini kita mau datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang murni, sikap yang rendah hati. Terima kasih Tuhan, kami rindu beribadah, kami rindu berbakti kepadamu, dan terlebih kami rindu agar roh dalam diri kami berkobar-kobar menyala-nyala Tuhan. Mungkin tubuh kami bisa lemah, tubuh kami bisa sakit, jiwa kami merasa hancur, patah hati, putus asa, tidak semangat. Oleh karena itu, kami mau datang ya Bapa. Kiranya roh yang ada dalam diri kami dibangkitkan, dibangun iman kerohanian kami Tuhan. Bapa, kami mau berdoa khususnya untuk kondisi dunia yang sedang terjadi saat ini. Mungkin kami tahu Tuhan adalah yang selalu senantiasa memegang kendali ya Bapa. Dunia mencekam, dunia seolah-olah sedang tidak baik-baik saat ini Tuhan. Tapi kami punya Tuhan yang memegang harapan hari esok. Meskipun hari esok adalah misteri, tapi kami yakin dan percaya selama kami bersama dengan Engkau, masa depan yang penuh harapan ada bersama dengan kami. Oleh karena itu, biarlah kami datang tidak dengan ketakutan dan kekhawatiran. Sebab firman memberikan janji dan pengharapan di dalam Tuhan. Firman memberikan kekuatan di dalam kesesakan. Urapi hamba-Mu yang di depan ini Tuhan. Hamba-Mu adalah hamba yang terbatas. Tuhan memberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan sehingga setiap perkataan adalah isi hati daripada Tuhan. Berkati setiap kami siap untuk belajar dan dimuridkan oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali. Firman Tuhan hari ini masih dalam tema beribadah dengan karakter Kristus. Flashback sedikit Bapak Ibu, hari ini kan sedang terjadi perang di Timur Tengah dan kita doakan yang terbaik tentunya. Dan kita nggak bisa hindari Bapak Ibu. Kita semua sudah tahu bahwa Alkitab pun telah mencatat hari akhir zaman itu memang akan pasti terjadi. Jadi kondisi-kondisi yang hari ini sedang dialami yang terjadi memang itu sudah sesuai dengan apa yang telah dituliskan di Alkitab. Jadi jangan lagi kita heran, tapi justru hari ini kita harus semakin giat, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Sebab kita percaya bersama dengan Tuhan itu pasti ada keselamatan. Kita telah menantikan hari depan bersama dengan Tuhan. Kita nggak perlu lagi khawatir berlebih atau bahkan kekhawatiran ini membuat kita seolah-olah akhirnya mundur bahkan jauh daripada Tuhan. Justru harus semakin dekat dengan Tuhan. Flashback Bapak Ibu, kalau kita melihat bait suci, yaitu bait Allah, itu di zamannya Salomo, itu dibangun kurang lebih berapa tahun? 7 tahun kurang lebih Bapak Ibu. Jadi pembangunan bait Allah itu dengan kekuatan manusia, tangan manusia itu dibangun kurang lebih 7 tahun. Dengan teknologi, dengan segala hal yang bisa dilakukan saat itu. Nah tetapi kita juga mengingat peristiwa pembangunan bait Allah itu bukan hanya jangka waktunya yang panjang, tetapi juga memakan banyak konflik dan sejarah yang panjang. Tetapi ketika Tuhan Yesus Kristus itu datang ke dunia, turun ke dunia,
Apa yang dikatakan? Kita buka satu firman contohnya di Markus 14 ayat 58. Satu peristiwa ketika Yesus ditangkap, diadili di mahkamah agama, dia didakwa dengan perkataan seperti ini. Aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Ini satu statement yang begitu mencengangkan sehingga pada waktu itu Yesus itu seolah-olah mau dihukum dengan perkataan yang ibaratnya melecehkan bait Allah. Bagaimana mungkin bait Allah yang dibangun dengan tangan manusia akan dirubuhkan, diratakan. Bahkan dikatakan satu batu pun tidak akan berdiri dan akan dibangun kembali bukan dengan buatan tangan manusia, hanya dalam waktu 3 hari. Kalau rata-rata orang Indonesia mengenal kan peristiwa contoh kalau di Indonesia itu dibilangnya apa? Dongeng ya. Dongeng atau mitos kan. Bangun candi dalam semalam ya. Itu ceritanya kan. Kita kalau waktu di Indonesia belajar sejarah itu ada ceritanya seperti itu. Nah tapi ini beda. Ini bukan satu dongeng tapi ini adalah kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita tahu bait suci itu adalah satu bangunan yang saat itu mungkin diagung-agungkan oleh para ahli Taurat, imam-imam, di mana mereka membuat itu sebagai satu tempat untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi mengapa Yesus berkata demikian? Mengapa Yesus dikatakan ingin merubuhkan bait suci yang telah dibangun oleh Salomo selama kurang lebih 7 tahun dan dibangun kembali dengan tanpa perbuatan tangan manusia. Kalau kita lihat dulu ke ayat sebelumnya di Markus 11, ayat yang ke-15 sampai yang ke-19 dulu Bapak Ibu. Nah disinilah salah satu alasan kenapa Yesus pada akhirnya ingin merubuhkan bait suci yang telah dibuat oleh manusia. Judul perikopnya dikatakan Yesus menyucikan bait Allah. Ayat 15 sampai 19 saya bacakan demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. 16. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikan sarang penyamun. Sebab sebelum Yesus ditangkap Bapak Ibu, ada satu kejadian di mana Yesus datang mengunjungi bait suci dan menemukan bahwa saat itu bait Allah itu sudah keruh. Keruh dengan para pedagang, para penukar uang. Sehingga itu membuat hati Yesus itu seolah-olah melihat ini bait Allah ini tidak difungsikan lagi sebagaimana fungsinya. Sehingga Yesus saat itu bertindak, melakukan bagaimana dia mengusir orang-orang yang berdagang, berjualan. Dan kembali untuk memfungsikan bait Allah itu tempat bagaimana mengajar dan dikatakan bahwa bait Allah ini seharusnya menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dan disinilah kita juga diingatkan Bapak Ibu bahwa gereja ini kembali fungsinya ini untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai ini juga menjadi peraturan, menjadi ADART dalam gereja BES bahwa dalam gereja ini hindari kerjasama, kongsi, berdagang, bahkan pinjam meminjam. Sebab ini yang dibenci oleh Tuhan. Demikian kita hari ini juga para hamba Tuhan gereja BES. Bapak Ibu mungkin mengetahui background kami ini banyak yang sebagai profesional ataupun pengusaha. Tapi ini tidak memungkiri kami bahwa ini kesempatan kami untuk melakukan seperti yang sudah ditetapkan. Sehingga kita harus kembali bahkan menjadi contoh, menjadi teladan. Untuk bagaimana di gereja ini yang utama memfokuskan yaitu membawa jemaat mengenal Tuhan dan membawa jemaat
kepada Tuhan. Amin. Dan kita percaya sesuai dengan amanat agung yang Tuhan juga telah tetapkan. Matius 6 ayat 33 dikatakan demikian, bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berkat itu bukan kita kejar, tapi yang utama kejarlah sumber berkatnya. Bagaimana hidup kita kembali mengejar untuk hidup, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkat itu jangan dikejar Bapak Ibu, tapi bagaimana hari ini jadilah berkat. Sebab ketika kita melekat kepada sumber berkat, pasti Tuhan segala sesuatu telah menyediakan. Tuhan telah mencukupkan. Tuhan telah memberikan hikmat kita untuk bekerja, untuk melayani. Sehingga disinilah pentingnya kembali memfungsikan gereja ini untuk bisa membawa orang kepada Tuhan. Dan yang terutama, di sini pun Yesus mengingatkan bahwa bait Allah yang sejati itu adalah tubuh kita. Bait Allah yang tidak mungkin bisa dihancurkan. Kalau hari ini kita juga mungkin patut bersedih karena adanya konflik perang, ada bait Allah ataupun rumah-rumah ibadah yang hancur karena dampak daripada perang. Orang yang tadinya mungkin hari Minggu, hari ini kita bisa beribadah, mungkin seperti di Singapura, di Indonesia yang tidak terdampak perang, itu bisa datang beribadah dengan biasa. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang hari ini mungkin terdampak perang? Bahkan mungkin beberapa tahun lalu ada dampak daripada COVID-19. Bagaimana orang yang tadinya karena batuk bersin itu langsung rasanya mau dimusuhin Bapak Ibu, benar nggak? Waduh, kita kalau ingat itu karena kita bersin batuk itu langsung rasanya ini udah orang paling, kalau saya mungkin flashback, seperti orang kusta Bapak Ibu kalau di zaman perjanjian lama itu. Benar nggak? Seperti orang yang terkutuk. Bahkan saya ingat Bapak Ibu waktu COVID-19 itu saya pernah ke Bali karena ada teman saya yang dari Shanghai. Kebetulan istrinya itu orang Shanghai, tapi teman saya itu orang Indonesia. Sehingga waktu COVID itu mereka mengungsi ke Pulau Bali. Mereka tinggal di sana, waktu kita bertemu, kebetulan yang namanya istrinya ya masih warga lokal, jadi ngomongnya kita bahasa Mandarin. Singkat cerita waktu di lift Bapak Ibu, waktu di satu hotel di lift kita ngomong Mandarin, orang Indonesia itu rasanya langsung ketakutan. Mendengar, waduh ini kayaknya dari cungkok gitu ya. Jangan-jangan nih bawa virus. Memang benar Bapak Ibu, saya bukan seperti rasis atau bagaimana. Itu kejadian memang saat itu kan mencekam. Waktu itu kan pertama virus itu dari mana? Dari Wuhan seperti itu. Jadi ketika kita waktu itu ngomong, mereka tuh waktu di lift kita kelihatan kayak ketakutan. Udah pencet-pencet tombol kayak mau keluar cepetan gitu. Waduh Bapak Ibu ya, sampai akhirnya seperti itu kejadiannya. Nah, tapi kita kembali bahwa sekali lagi tubuh kita ini adalah bait Allah. Sekalipun tadi karena kejadian mungkin saat ini perang ataupun bencana menyebabkan kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan, tapi hari ini makanya gereja itu kembali kepada fungsinya. Membangun bait Allah yang sejati, yaitu tubuh kita. Sehingga apa yang harus kita lakukan, kembali punya motivasi yang murni. Jangan sampai kita datang dengan hati yang dengan penuh kekhawatiran. Mungkin kita tadi punya kesalahan dengan orang lain, kita tidak bisa mengampuni. Sebab firman Tuhan kita lihat kembali di ayat di Markus 11, lanjutnya di ayat 24 sampai 26. Di sini dikatakan begini, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Gak gampang ketika kita mungkin datang, kita punya ekspektasi, kita punya keinginan. Kita ingin mungkin, kita pengen sekolah kita sukses, kita nilainya baik, kita pekerjaan juga menerima pekerjaan yang terbaik. Tapi firman Tuhan ini mengatakan apa? Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Artinya kita nggak boleh bawa dengan ekspektasi kita. Karena kalau kita bawa dengan ekspektasi kita, ini yang membuat kita gampang menyerah dan gampang kecewa. Tapi biar kita percaya bahwa ternyata Tuhan itu pasti telah menyediakan yang terbaik untuk kita. Sehingga kita datang
Ketika kita telah percaya, maka kita nggak lagi mementingkan ego yang utama kita, prioritasnya beda. Sebab kita yakin Tuhan telah menyediakan yang terbaik. Dan ayat 25 dikatakan begini, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Berdoa ini juga bagian daripada kita beribadah kepada Tuhan. Dan yang berkenan kepada Tuhan yaitu apa? Bukan kita berdoa dengan segala keluh kesah. Bahkan ketika kita punya sesuatu yang di dalam hati kita membuat kita akhirnya membenci seseorang. Bahkan belum mengampuni. Ternyata itu juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga esensi beribadah lewat mungkin kita berdoa pun kita harus membersihkan, mempersiapkan hati yang terbaik. Hati yang tulus, hati yang murni. Dan disinilah di poin yang pertama kita mau belajar yaitu membangun bait Allah yang sejati. Yaitu diri kita sendiri Bapak Ibu. Tubuh kita ini. Maka dari itu gereja sebaik-baiknya, semegah-megahnya, sealat-alatnya mungkin yang terbaik belum tentu dikatakan baik. Kenapa? Gereja ibadahnya baik, itu dikatakan baik karena ada perbuatan-perbuatan baik di dalamnya. Artinya apa? Artinya kalau hari ini kita bisa melayani dengan rukun, dengan damai, dengan rendah hati, disitulah ada perbuatan baik. Kita bisa melayani jemaat dengan senyum yang terbaik, yang tulus. Tadi datang dengan motivasi yang terbaik, yang tulus, bukan motivasi untuk mencari keuntungan sendiri, semata-mata keuntungan pribadi. Disitulah gereja akan dikatakan baik tentunya. Di poin yang kedua, yaitu roh yang menyala-nyala. Roh yang berkobar-kobar. Kita buka di Roma 12 ayat 9 sampai yang ke-12. Jadi kita tahu membangun bait Allah yang sejati adalah tubuh kita. Tapi tubuh kita ini, tahukah saudara, terdiri dari 3 hal. Apa itu? Yang itu adalah tubuh, unsur yang pertama. Yang kedua adalah jiwa, dan yang ketiga adalah roh. Nah, kita baca dulu firman Tuhan di Roma 12 ayat 9 sampai 12. Firman Tuhan berkata demikian, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagaimana saudara-saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sampai sini dulu Bapak Ibu. Kalau tadi kita mengerti tubuh kita ini terdiri dari 3 unsur. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, saya bahas dulu dari tubuh. Tubuh jasmani ini bisa bertumbuh, yaitu lewat apa Bapak Ibu? Makanan jasmani. Kalau kurang makanan jasmani, ya mungkin badannya lebih kurus ya. Betul kan, kalau namanya kurang makan, mana ada di sini minum aja jadi apa? Minum jadi daging gitu, mujizat jadi mujizat nggak mungkin kan Bapak Ibu ya. Yang namanya kurang makanan jasmani pasti berdampak tubuh kita jadi kurus seperti itu. Kalau cukup bagaimana? Jadi sehat ya, gizinya cukup, badannya sehat, staminanya baik seperti itu. Tapi kalau berlebih, nah ini harus bertobat Bapak Ibu ya. Karena firman Tuhan mengingatkan doa Bapa kami apa? Makanan itu secukupnya. Jadi jangan berlebih-lebih, karena berlebih itu banyak menimbulkan sakit penyakit. Jadi juga harus mengontrol diri, ingat secukupnya, jangan berlebih-lebih. Dan yang kedua yaitu jiwa. Jiwa dikatakan itu dari luar mempengaruhi ke dalam. Sehingga jiwa itu biasanya dimotivasi.
supaya semangat, supaya ada gairah. Nah, bahayanya hari ini banyak gereja itu hanya memotivasi jemaat. Sehingga yang dilayani apa? Jiwanya, bukan rohnya. Mungkin di gereja akhirnya dilayani dengan lagu-lagu yang mohon maaf mengasihani diri lebih banyak. Akhirnya jemaat tersentuh, mereka jiwanya seolah-olah tergoyah. Tapi pulang dari gereja tetap berbuat jahat, tidak bisa berbuat baik. Ini yang bahaya, kalau hari-hari ini gereja menjadi motivator. Akhirnya hanya memotivasi jemaat. Tidak memfokuskan orang untuk hidup di dalam kebenaran. Akhirnya gereja menjadi pembenaran. Banyak hari-hari kita dengar pengajaran-pengajaran di sosial media yang akhirnya hanya menjadi pembenaran. Orang itu digiring untuk, oh iya membenarkan. Salah satunya saya melihat di sosial media Bapak Ibu, bagaimana miris sekali. Jadi ada satu influencer itu posting satu konten Bapak Ibu. Kontennya sebenarnya bagus, tapi yang mengerikan adalah jawaban daripada pertanyaan ini. Pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Tolong silakan tuliskan di kolom komentar apa yang ingin kalian katakan yang belum pernah kalian katakan kepada orang tua kalian. Bapak Ibu tahu jawabannya apa? Ekspektasi saya adalah, oh ya terima kasih papa mama ini. Ternyata begitu saya baca komennya, begitu banyak hari ini anak-anak yang hatinya hancur. Anak-anak yang kecewa dengan orang tuanya. Bahkan mereka katakan ibaratnya, mereka ini seolah-olah seperti broken home, padahal orang tuanya nggak cerai. Mereka dalam satu keluarga yang utuh, tapi merasa seperti broken home. Nah disinilah hari ini kita melihat bahwa banyak hari ini orang jiwanya hancur. Oleh karena itu, pentingnya saya mengingatkan, pendidikan formal itu penting. Tapi jangan sampai kita juga tidak mendidik anak-anak kita untuk pendidikan dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab orang, anak-anak tanpa firman Tuhan akan menjadi pribadi yang liar. Dan disinilah sadarkah bahwa banyak anak-anak itu hancur jika kita hanya memprioritaskan pendidikan formal saja tanpa memberikan pendidikan kerohanian. Dan yang ketiga yaitu dikatakan roh. Roh ini dari dalam bukan dari luar. Sehingga di sini kita harus memberi makan yaitu dengan makanan rohani, berkat kerohanian. Dan ini pun mempengaruhi Bapak Ibu. Kalau tadi makanan jasmani, kalau kurang tubuh akan terlihat seperti kurus seperti itu. Kalau roh, makanan rohaninya kurang, inilah orang-orang yang tanda kutip istilahnya itu madesu. Masa depan suram gitu ya. Benar Bapak Ibu, banyak hari-hari kalau orang kekurangan makanan rohani, itu gak ada gairahnya, gak ada semangatnya, gak ada sukacitanya. Padahal mungkin kalau saya merasa hidup di Singapura tuh kurang apa sih? Segala sesuatu nyaman, keamanan terjaga. Tapi mengapa orang di Singapura banyak yang hari-hari ini seperti gampang putus asa, nggak ada semangat, gampang menyerah. Tapi kalau makanan rohani kita cukup gimana? Baik, punya semangat, punya sukacita. Tapi jangan berhenti dengan cukup dengan makanan rohani. Justru kalau makanan rohani harus berlebih-lebih. Supaya roh dalam diri kita ini terus berkobar-kobar dan menyala-nyala. Amin. Sebab hari ini pun iblis menjelang hari Tuhan itu semakin giat untuk bagaimana merebut keselamatan yang telah kita miliki. Dengan apa? Bukan dengan kita ditakut-takuti hari ini. Dengan mungkin hari ini kita tahu ada yang namanya perang, terus mungkin ada konflik dan sebagainya. Tapi hari ini iblis itu strateginya dengan menggunakan yang namanya kekhawatiran.
ketakutan. Bagaimana kita akhirnya membenci orang. Bagaimana akhirnya kita tidak bisa mengampuni. Bagaimana kita menjadi pribadi yang malas. Ini yang bahaya. Ini strategi-strategi iblis yang mempengaruhi hidup kita. Sehingga roh yang ada dalam diri kita ini tidak menyala-nyala, bahkan padam. Sehingga disinilah firman Tuhan juga mengingatkan kita. Kita lanjut di ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Disinilah pentingnya mengapa kita harus punya roh yang berkobar-kobar menyala-nyala. Dunia dikatakan semakin buruk, tidak semakin baik. Tapi untuk menjadi pribadi yang semakin tetap baik, bahkan lebih baik, disinilah kita perlu Tuhan. Sebab dengan roh yang menyala-nyala kita bisa tetap bersukacita. Amin. Sebab kita melihat senantiasa ada pengharapan di dalam Tuhan. Hari esok selalu menjadi misteri, kita gak pernah ada yang tahu. Makanya saya pun memberikan senantiasa nasihat bijak Bapak Ibu. Kelola keuangan dengan baik, kita gak pernah tahu hari esok. Bapak Ibu lihat dampak perang, salah satunya mata uang kurs dolar itu begitu perang hanya dalam satu hari itu naik Bapak Ibu. Kalau salah satu usaha saya Bapak Ibu itu terpengaruh sekali. Begitu kursnya beda 100, waduh kewajiban kami untuk membayar itu langsung bengkak Bapak Ibu. Bayangkan hari esok begitu tidak ada yang tahu. Maka dari itu hari ini kita senantiasa bertekun, berjaga-jaga. Dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Hari-hari ini kesesakan itu semakin nyata. Kemarin Bapak Ibu saya juga baru di WA sama teman saya nggak tahu kenapa, saya kira baik-baik tapi ternyata juga dia bilang, oh pekerjaan saya beberapa waktu ini nggak baik-baik. Satu hal yang saya syukuri Bapak Ibu, meskipun kami terus melayani, Bapak Ibu tahu kita program misi nggak pernah berhenti. Bulan lalu kita dengar BES Bali, BES dari cabang Bali, waktu lebaran itu pergi misi. Ya, yang lain liburan, mereka pergi misi luar biasa. Berarti di sini satu tanda, gereja kita ini masih terus bisa menjadi berkat. Amin. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, kita tetap bisa jadi berkat. Dan dikatakan selanjutnya, bertekunlah di dalam doa. Berdoa itu harus bertekun, supaya kita senantiasa waspada dan berjaga-jaga. Sebab iblis diingatkan bahwa seperti singa yang mengaum-ngaum, yang senantiasa menunggu waktu yang tepat untuk menerkam mangsanya. Dan semua yang ada di sini kita bisa lakukan bagaimana jika hari ini roh yang ada dalam diri kita itu menyala-nyala. Dan di poin yang ketiga, kita diingatkan untuk bagaimana semakin serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia. Satu firman Tuhan di Roma 12 ayat 1 sampai 2 kita buka. Firman Tuhan mengingatkan dengan perikop judul yaitu persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Gereja BES nggak mau berdebat Bapak Ibu. Kalau hari ini di sosial media banyak sekali, karena tiba-tiba muncul kasus ini, akhirnya seolah-olah di sosial media itu berdebat lagi masalah persembahan, perpuluhan dan sebagainya. Tapi hari ini kita tetap diingatkan bagaimana yang utama yaitu yang senantiasa harus diberikan kepada Tuhan adalah ibadahmu yang sejati, adalah tubuhmu. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hidup yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Liturgi mungkin bisa berubah, tapi firman Tuhan itu tetap. Sehingga gereja itu tidak boleh semakin serupa dengan dunia. Tapi justru gereja harus membawa orang semakin serupa dengan Kristus.
Oleh karena itu beribadah bukan lagi fokus berdebat lagi kembali Bapak Ibu. Tapi hari ini berkompetisi untuk bagaimana kita berlomba-lomba untuk semakin serupa dengan Kristus. Amin. Sehingga kita kembali ke firman Tuhan, dilanjutkan dulu. Sekarang ayat yang kedua. Dikatakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat ini pernah saya beritakan di tempat ini, jelaskan, namun saya akan kembali jelaskan ulang. Dimulai dari apa yang baik. Ini satu hal yang penting Bapak Ibu. Untuk kita menjadi serupa dengan Kristus, tetapi kita tidak serupa dengan dunia, kita harus juga berubah oleh pembaharuan budi. Berarti harus senantiasa punya haus dan lapar untuk mau belajar Bapak Ibu. Memperlengkapi diri kita. Salah satunya saya rekomendasi Bapak Ibu itu belajar bahasa. Jangan sampai hari ini hanya bahasa Inggris, Indonesia. Kalau bisa multi bahasa itu lebih baik lagi. Untuk apa? Untuk kita bisa fungsikan, kita bisa berbuat baik itu lebih luas lagi ketika kita bisa punya bahasa yang lebih luas. Kita bisa menolong orang, sadarkah ini hal yang gampang. Ketika kita bisa dengan multi bahasa, kita bisa berbuat baik lebih banyak dengan orang-orang yang lainnya. Sehingga semakin banyak orang akan mengenal Tuhan. Dan dikatakan di sini, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik. Apa yang baik ini hal yang penting. Jangan melakukan hal yang jahat. Berbuat baik itu menjadi satu keharusan bagi kita yang telah percaya kepada Tuhan juga. Jangan sampai kita seolah-olah hanya menjadi orang yang percaya tanpa melakukan perbuatan baik. Tapi tentunya jangan kita berhenti hanya dalam berbuat baik. Sebab selanjutnya kita harus ke yang lebih penting. Yaitu apa? Apa yang berkenan kepada Allah. Tidak semua perbuatan baik itu berkenan kepada Allah. Banyak hari-hari ini orang seolah-olah membenarkan diri. Saya nggak perlu percaya agama-agama. Saya nggak perlu mungkin ke gereja beribadah. Yang penting berbuat baik, hati-hati Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini prinsip itu tertanam dalam diri kita, bahkan anak-anak kita, bahkan teman-teman kita, ini satu prinsip yang menyesatkan. Sebab orang baik kalau hanya berprinsip untuk melakukan perbuatan baik, satu hari ketika dia dijahati, dia kecewa, dia akan berbalik menjadi pribadi yang jahat. Sehingga kita lanjut kepada yang lebih penting, yaitu yang berkenan kepada Allah. Sudah berbuat baik, meskipun disakiti, tetaplah berbuat baik. Ini berkenan kepada Allah. Ketika kita mungkin ada kesempatan berkorban, disitulah kita berkorban untuk orang lain. Kita enggak hitung-hitungan. Kita enggak selalu menilai orang itu dari, ketika dia berbuat baik, saya pun membalas dengan perbuatan baik. Tapi yang berkenan itu apa? Bagaimana kita hari ini bisa mengampuni, hidup tanpa kekhawatiran, tidak dipimpin kekhawatiran, rela berkorban, memberi diri untuk melayani Tuhan. Dan yang harus yaitu yang sempurna. Yang sempurna ini waktu ini saya pernah jelaskan. Dua hal di atas, yaitu apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah prosesnya Bapak Ibu. Ketika kita melakukan hal yang baik, kita dikatakan baik. Ketika kita melakukan lebih, kita berkenan kepada Allah. Dan yang terakhir, ketika kita sudah melakukan perbuatan baik dan berkenan kepada Allah, yang sempurna itu Tuhan berikan. Yaitu apa? Karakter-karakter Kristus yang melekat dalam diri kita. Kita menjadi pribadi yang sabar, yang ramah, yang jujur, yang rendah hati, yang mengasihi, yang mau melayani, ada sukacita. Itulah yang Tuhan nanti bentuk karakter yang melekat. Sehingga hari ini gak bosen-bosennya saya pengen gereja base itu dikenal.
bukan gereja yang termegah, termewah, tapi dikenal dengan orang-orang yang berkarakter Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi jangan takut hari ini kalau engkau telah mendengarkan firman Tuhan, engkau harus melakukan kebenaran itu. Supaya karakter itu melekat, terbentuk di dalam diri kita. Dan yang namanya karakter sekali lagi, nggak dibentuk 1-2 hari, nggak waktunya singkat. Tapi karakter itu, ini bekal kita untuk mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan. Sadar nggak Bapak Ibu, hari ini apa yang membedakan kita ketika kita punya pengetahuan dengan robot Bapak Ibu. Hari ini begitu banyak hal-hal mulai digantikan dengan robot. Tapi ini justru yang membekali kita, gereja kita. Kalau hari ini kita hanya mengandalkan pendidikan formal kita sebagai pedang kita untuk bertarung di hari depan, kita akan kalah mungkin dengan robot. Tapi hari ini engkau dididik, dibentuk karaktermu, sehingga inilah yang akan membedakan. Robot semua diprogram Bapak Ibu. Mereka punya artificial intelligence, itu hanyalah artificial. Tapi hari ini Tuhan memberikan kita hikmat, kebijaksanaan, kepintaran. Dan karakter Kristus itu juga harus menjadi bekal kita. Sehingga meskipun sekali lagi dunia tidak semakin baik, tapi engkau menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Di ayat yang terakhir 1 Yohanes 4 ayat 18. Mari kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama ayat yang terakhir ini untuk menjadi perenungan kita semua. Kita baca ayat firman Tuhan di depan ini 1, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara tadi diingatkan kembali bahwa yang namanya ibadah itu kita harus melepaskan yang namanya ketakutan, kekhawatiran. Sebab kita harus di dalam ibadah ini memiliki kasih. Kita harus berkarakter Kristus, kita harus dengan hati yang tulus, hati yang murni. Sebab saudara sadarkah, dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Dan bahkan kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Kalau hari ini saya ingatkan kembali saudara, datang ke gereja dengan motivasi untuk mencari keuntungan, berarti engkau tidak motivasi yang tulus, yang murni. Engkau masih datang dengan kekhawatiran, ketakutan, bahkan engkau membenci seseorang, hatimu belum tulus dan murni. Tapi hari ini Tuhan inginkan kita untuk beribadah itu memiliki karakter Kristus, yaitu memiliki kasih. Sebab di dalam kasih yang Tuhan yang ingin diberikan itu kasih yang sempurna, itu melenyapkan ketakutan. Sehingga apapun kekhawatiranmu hari ini, dalam apapun bidang yang hari engkau mungkin pergumulkan, tapi ketika engkau mengejar kasih, kasih itu melenyapkan ketakutan. Dan celakalah kalau hari ini ketakutan itu masih menguasai hidup kita. Sebab dikatakan ketakutan itu mengandung hukuman dan barang siapa ia takut tidak sempurna di dalam kasih. Satu kesaksian Bapak Ibu, satu cerita. Ada satu orang yang lahir tidak sempurna. Dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Mungkin Bapak Ibu mengenal satu pribadi ini namanya Nick Vujicic. Kalau kita melihat sebagai orang dunia yang fisiknya sempurna, mungkin kita remehin orang ini. Gak mungkin masa depannya sebaik saya. Ini produk gagalnya Tuhan. Seringkali kita orang dunia yang sempurna meremehkan. Tapi ternyata kita melihat dari pribadi Nick Vujicic ini, ternyata rancangan Tuhan itu tidak ada yang pernah gagal. Sehingga hari ini meskipun orang dunia menganggap kita remeh, apapun background masa lalu kita, tapi ingatlah ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan ini ingin membangun bait Allah, tubuh kita ini yang sempurna.
dengan planningnya Tuhan. Sehingga apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, ibadah yang sejati itu membangun tubuh kita yang berkarakter Kristus. Yang kedua, ibadah yang sejati itu harus membuat bukan hanya tubuh jiwa, tetapi yang utama adalah roh yang ada dalam diri kita itu berkobar-kobar dan menyala-nyala. Dan yang ketiga, ibadah yang sejati menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus, bukan dengan dunia. Amin. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain dan menerima berkat Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berikan kemurahan-Mu, balas kebaikan kerelaan hati jemaat-Mu, jaga lindungi mereka, pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari saudara dekapkan tangan di dada, kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya, Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Dari pemenang
segala